Tips agar calon agent kita bisa memulai bisnis ini dengan cepat. Kita pengen ngebahas konsep tentang sebenarnya gitu ya, kalau kita mau ngerekrut kan harus ada kualifikasi, betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Masih ingat gak Bapak Ibu kalau kita mau kualifikasi kita ngeceknya apa aja? Rekomendasi dari Gary Kinders. Harus ada ini nih kalau kita mau seleksi, masih ingat gak? Latar belakang pendidikan. Enggak dong, Gary Kinders nggak pernah bicara tentang latar belakang pendidikan. Masih ingat gak yang Ciam, masih ingat gak yang Ciam? Apa? Ciam. Karakter, Attitude. energi, integrity, achievement driven, sama money motivation. Nah ini nih Bapak Ibu gitu ya yang harus kita lihat kalau kita mau ngerekrut calon agent. Kalau Ada kita apa, Pak? Haknya, Mak? C-nya adalah karakter. Ini kita bahas satu ya, karakter. H-nya adalah high energy. I-nya adalah integrity. A-nya adalah achievement driven. M-nya adalah money motivation. Ini seleksi dari motivation. Ini seleksi dari sisi calon agent. Kan Bapak Ibu juga pernah belajar juga tuh Bapak Ibu gitu ya. Seleksi untuk melakukan fact finding ke calon nasabah gitu. Kalau calon nasabah kan singkatannya adalah MANCH. Ya, kalau calon nasabah ini agent, ini nasabah. Nah, kalau mau itu apa ya, Pak? karakter ini kurang H ya, karakter. Ya, kalau nasabah yang diseleksi adalah dia punya money nggak, punya authority nggak, Hai apa itu ya, Pak? high energy, integrity, achievement driven, money motivation. Ya, kalau dari nasabah, money, authority, need, capability, dan health. Capability maksudnya. Nah, nanti kita cek satu-satu ya, Bapak Ibu. Jadi gini, kan Bapak Ibu bikin yang nanti desk program tuh buat agentnya ya, yang 90 hari. Terus 90 hari agentnya harus ada 100 daftar nama. Money oriented. Money motivation. Money. Beda nih antara money oriented sama money motivation, beda. Yang N apa, Pak, itu? Yang N need. Oh, need. Need, capability, health. Oke. Kalau agent, saya ulang lagi gitu, yang harus diseleksi adalah karakter, high energy, integrity, achievement driven, money motivation. Nanti saya sampaikan gitu ya, apa sih gitu ya, satu-satu. Tapi kalau yang nasabah kita harus cek gitu ya, dia nasabahnya dia gitu ya punya money, authority, need, capability, sama health gak nih gitu. Nah teman-teman, kan kalau kita punya 90 hari, sebelum memulai 90 hari, kita kan nyuruh agent kita membuat 100 daftar nama, betul gak sih? Daftar nama gitu ya. Nah 100 daftar nama sebaiknya bukan cuma 100 daftar nama calon nasabah aja, tapi juga 100 daftar nama calon agent juga yang harusnya kita pikirin. Kenapa kalau dia cuma cari 100 daftar nama gitu ya, dia cuma mikir jualan nih. Padahal kan kita pengen ya gitu ya, dari awal konsep yang harus ada di kepala calon agent kita adalah mereka bukan cuma menjual asuransi, tapi mereka berbisnis asuransi gitu ya, bukan cuma berdagang tapi memang benar-benar mereka punya bisnisnya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan 100 nama gitu ya, 100 nama anggap ya nasabah dulu ya, 100 nama nasabah gitu ya. Terus dia tulis 1, 2, 3, 4 sampai dengan 100 ya. Nah, kan nanti ditulis ya namanya siapa, WA-nya berapa, alamatnya di mana. Tapi jangan lupa Bapak Ibu ya, nasabahnya dia sebelum dia teleponin, sebelum dia kunjungin, sebaiknya ada nggak nih MANCH-nya. Harusnya dicek kayak begitu tuh gitu ya. Jadi nama contoh gitu ya, Sandi, WA 08 sekian, alamat Bandung gitu ya. Terus yang kedua misalkan saja Bu Erna gitu ya, WA-nya 08 sekian ya, Depok gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang suka dilupa nih, dia dicek MACH-nya nih.
dia punya money atau tidak. Yang disebut dengan punya money atau tidak adalah setidak-tidaknya teman-teman, kan orang harus jadi nasabah itu harus tahu gitu ya, bahwa yang dilindungi kan bukan penyakitnya nih, yang dilindungi bukan jiwanya nih, bukan nyawanya nih, tapi yang dilindungi adalah resiko gitu ya, kehilangan atau kekurangan dari uang ketika terjadi resikonya. Betul ya teman-teman ya. Artinya teman-teman mau nggak mau nih gitu ya, kalau kita ngelihat orang gitu ya, siapa yang berhak jadi nasabah? Yang berhak jadi nasabah adalah mereka yang punya uang. Kenapa? Karena yang dilindungi oleh asuransi adalah uangnya nih gitu ya, potensi kehilangan atau potensi kekurangan dari ya materinya. Makanya kita lihat nih, dia punya uang atau tidak. Setidak-tidaknya dia punya penghasilan. Nah, penghasilan kan harus kita coba untuk cek ya, ada dua tipe penghasilan nih, tetap sama tidak tetap. Kalau dia punya penghasilan tetap gitu ya, nanti teman-teman kaitannya adalah di capability ini gitu ya. Dia sanggup bayar sampai dengan berakhirnya polis enggak gitu ya, sanggup bayar sampai dengan sesuai kesepakatan atau tidak nih gitu ya. Kalau dia akhirnya punya, maka dia akan masuk kedua nih, money dan capability. Tapi kalau tidak tetap pun teman-teman kan kita nggak bisa langsung cek ya gitu ya. Misalkan orangnya adalah by project nih gitu ya, punya bisnis juga nih kayak bapak ibu juga nih, kan artinya punya penghasilan yang bisa disebut sebagai penghasilan tidak tetap. Tapi pertanyaan adalah ketika tidak tetap, teman-teman yang harus dicek adalah seberapa besar duit yang mau dia cover ya. Kalau misalkan saja dia punya penghasilan tidak tetap, tapi kita tahu gitu ya, ternyata tidak tetapnya jumlahnya lebih besar gitu ya. Untuk apa? Untuk melakukan pembayaran. Setidak-tidaknya dia nggak bayar bulanan gitu, tapi bisa bayar 6 bulanan, bisa bayar tahunan. Artinya dia punya capability. Setidak-tidaknya kita tahu bahwa gitu ya, yang akan dilindungi di uangnya adalah bukan uang sekarang, tetapi uang di masa yang akan datang juga. Jadi mau nggak mau teman-teman, money dan capability ini ya artinya menjadi satu kesatuan. Nah, perbedaannya apa nih dengan authority? Mungkin Pak Iwan bertanya ya, antara capability sama authority apa nih ya? Ini kan punya penghasilannya, ini kan punya kemampuan bayarnya gitu ya. Sedangkan ini punya kemampuan untuk bisa memutuskannya ya, atau bisa bisa bertanggung jawab ya, punya kekuasaan untuk memutuskan kalau yang authority ini. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang authority, bicara tentang ya dia ini mampu nggak gitu ya untuk bisa memutuskan sesuatu, dia ini paham nggak nih gitu ya untuk bisa menandatangani atau menyepakati perjanjian dari asuransi jiwanya ya. Kalau nggak, teman-teman, berbahaya. Contoh gitu ya, yang mau di cover misalkan saja tertanggungnya anak. Nah teman-teman, kan kalau bicara tentang tertanggungnya anak, belum tentu pemegang polisnya adalah anak juga. Biasanya pemegang polisnya adalah mereka yang punya authority. Betul ya teman-teman ya. Oleh karena itu yang punya authority-nya juga kita cek nih teman-teman ya, benar nggak dia benar-benar punya authority atau punya tanggung jawab di keluarga. Kadang-kadang gitu ya, tiba-tiba saja pemegang polis diserahkan pada istri gitu ya, karena merasa bahwa gitu ya istrinya yang bayar gitu. Tapi kita cek lagi gitu ya, sebenarnya kalau yang memutuskan di dalam keluarga atau yang memiliki tanggung jawab di keluarga dan lain-lain terkait dengan ahli waris, terkait dengan keputusan dan lain-lain gitu ya, siapa yang paling tepat. Nah, kalau emang dia punya authority, jelas teman-teman ya, dia adalah calon yang tepat. Yang selanjutnya teman-teman, dia punya uang, punya authority ya, punya capability, tapi dia nggak punya kebutuhan, hasilnya juga salah juga. Kenapa? Karena bisa jadi dia beli asuransi jiwa karena enak sama kita, karena mungkin dipaksa-paksa gitu ya, karena ikut-ikutan, tetapi dia nggak punya kebutuhan. Yang kita benar-benar bisa jadikan nasabah adalah mereka-mereka yang punya kebutuhan. Artinya dicek nih gitu ya, sebelum agen-agen kita telepon nama-nama ini, agen-agen kita juga tahu nih gitu ya, kalau misalkan saja Pak Rino gitu ya, usia 30 tahunan. Nah, usia 30 tahunan berdasarkan Sanjay Taulani punya konsep waktu gitu ya, kan yang dipikirkan adalah gitu ya kesehatan di masa yang akan datang, yang akan dipikirkan adalah aset di masa yang akan datang dan lain-lain. Nah, kebutuhannya apa? Bisa jadi gitu ya, kebutuhannya adalah misalkan saja gitu ya untuk rawat inap gitu ya, misalkan aja untuk dana kesehatan gitu ya. Selanjutnya kebutuhannya apa lagi gitu ya, kalau di sini mungkin belum ke dana waris nih gitu ya, karena belum yang tua-tua banget biasanya kalau Pak Rino misalkan. Jadi kebutuhannya apa gitu ya, kebutuhannya lebih misalkan saja gitu ya, bagaimana Pak Rino gitu ya punya dana ketika terjadi resiko sifatnya adalah mungkin seasonal kayak kondisi kritis, kecelakaan dan lain-lain, bisa tercover dengan baik. Nah, need ini juga harus diketahui gitu ya, jangan sampai neednya adalah need yang satu salah gitu ya karena pengen punya keuntungan ya, atau neednya adalah need yang bukan benar-benar gitu ya sesuai dengan yang diharapkan di asuransi jiwa. Yang terakhir mau nggak mau nih gitu ya, karena asuransi jiwa sifatnya adalah
kumpulan gitu ya, yang sehat seharusnya mengcover yang sehat, nggak bisa yang sakit mengcover yang sehat. Kenapa? Karena kalau ada yang sakit gitu ya, yang nggak adil adalah mereka yang masuk ke asuransi jiwa yang ternyata sehat, karena sifatnya adalah kumpulan. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan saja ada agent kita suruh tulis, Pak, Bu, ya tulis yuk 100 daftar nama. Jangan cuma nulis alamat, jangan cuma nulis nomor handphone gitu ya, alamat email dan lain-lain untuk bisa dihubungi, tapi cek mandinya ada nggak nih? Kalau mandinya ada, centang. Authority-nya ada nih, kalau ada centang. NIT-nya ada nggak? Kalau ada centang. C-nya ada nggak? Kalau ada centang. H-nya ada nggak? Kalau ada centang. Maka dia bisa kita hubungin dan disebut sebagai hot prospect. Nah, jadi teman-teman, yang dibilang 100 nama itu adalah bukan cuma nama-nama doang. Kadang-kadang agent cuma nama aja berdasarkan di telepon gitu ya. Padahal yang harusnya ditulis nama adalah mereka yang masuk ke MINCH. Sampai sini cukup jelas ya? Bu Maya cukup jelas ya? Pak Iwan cukup jelas ya? Nah, tetapi teman-teman, kalau kita mau ngerekrut pun, ini dia nih ya. Agent kita, kan kita seharusnya adil ya, ada 100 nama untuk nasabah, tetapi ada nggak 100 nama untuk calon agent? Ini yang kadang-kadang nggak punya nama. Begitupun kita nih Bapak Ibu ya, WA, alamat ya. Sandi, Maya, Iwan, Rino, Helen, contoh gitu ya. WA-nya sekian, sekian, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah dia punya ini nggak karakter, high energy, integrity, achievement driven, yang terakhir adalah money motivation. Ini Bapak Ibu gitu ya. Kalau ini bisa dicentang, kalau ini di scaling. Karena ini nggak bisa dibilang ada atau tidak ada. Karakternya ada nggak gitu, nggak bisa. Gitu ya. Integritasnya ada atau nggak bisa. Tapi di scaling. Scaling itu artinya skala. Kalau kita 1 yang paling kecil, 10 yang paling gede, kira-kira skalanya berapa? Cukup jelas ya teman-teman ya. Contoh gitu ya, saya mau cek. Kalau dari Pak Iwan kira-kira karakter orang yang cocok jadi agent asuransi jiwa karakternya kayak gimana Pak? Sikapnya gitu ya, cara berpikirnya kayak gimana Pak? Gimana Pak Iwan? Jujur. Bisa attitude-nya kayak gimana? Bukan kalau attitude luas Bu. Attitude kayak gimana? Attitude-nya itu jual apa adanya, tidak bohong. Jual apa adanya, tidak bohong. Itu ya, artinya memang jujur, profesional gitu ya, terbuka gitu ya, tidak menyembunyikan sesuatu ya. Kalau dari Bu Maya Bu, karakter agent yang memang benar-benar bagus atau cocok di Indonesia asuransi jiwa kayak gimana? Rajin ya, kayak Bu Maya ya, rajin ya Bu. Konsisten. Kalau dari Bu Erna? Sama Pak, rajin, konsisten itu. Rajin. Kalau dari Pak Rino belum jawab tadi. Oh. Sosok nyari-nyari barang nih soalnya. Kayak gimana Pak? Punya dream yang bener-bener dia mau kejar gitu Pak. Kalau punya dream karakter tuh nggak sih? Oh, karakter ya? Karakter. Oh, karakter. Kan kalau itu apa namanya, punya dream bukan karakter lah ya, Oh, tapi okay. jujur, tadi rajin itu karakter. Mau belajar. Mau belajar. Nah, itu teman-teman. Itu Satu lagi Pak, gimana Bu? Nambah Ibu Len. bukan mental tempe. Nah, ini dia. Oh, Mami ada nyinggung siapa? Saya mental tempe. Enggak lah. Walaupun Ya, Bu. Itu berarti untuk agent baru tuh Ya. langsung suruh bikin 2 ya Pak? Iya. 10 bank nama, 100 bank bank nama untuk sama- nasabah, 100 iya, bank nama untuk calon agent. Oke. Loh, ya Pak ya Pak, 100 bank nama untuk agent. Yes. Iya. Agent yang baru. Iya, yang baru nih. Contoh nih, saya ngerekrut Mami nih, gitu ya. Mami adalah agennya saya nih. Langsung saya bilang, Mam mau sukses gak di Wisata Asuransi Jiwa? Mau. Suksesnya Mam di Wisata Asuransi Jiwa itu bukan cuma jualan Mam, bukan cuma berdagang, tapi berbisnis Mam. Nah kalau bisnis kan Mam, gitu ya, kita nyampein produknya satu, tapi kita punya timnya juga nih Mam. Nah supaya Mam punya bisnis yang luar biasa, gitu ya, kita tulis sih Mam 100 daftar nama untuk calon-calon nasabah Mam pertama kali ini ketika gabung di Asuransi Jiwa, sama 100 daftar nama untuk calon-calon timnya Mami gitu ya. Calon timnya itu untuk bakal agent. Bakal Iya, agent. Bakal agentnya dia, Mi. Betul. Jadi 100 nama untuk nasabah ya. Yes, 100 nama untuk nasabah sama 100 nama untuk agent, Agent. calon agent Oh. nanti. Kan kalau dulu kan cuma calon agent, calon nasabah aja kan. Betul. Sekarang calon agent. Betul. Tapi benar nggak sih teman-teman kalau saya mau tanya gitu ya, jangan-jangan kekurangan kita ketika kita dapetin agent kita belum meminta agent kita untuk tulis 100 daftar nama calon agent nih. Katanya dia kok Waduh. banyak nggak ada gitu. Oh sebentar, pertanyaan saya adalah nasabahnya, calon nasabahnya bisa jadi calon agentnya nggak?
Bisa. Bisa, tapi kan harus dicek nih kriterianya nih MICH sama ciamnya nih. Betul ya. Kalau emang ada di sini ada dia masuk, ya di sini juga masuk, ya kita bisa masukin nih. Kalau nggak ada, ya berarti tugas kita untuk bisa nanti dia punya kandidat-kandidat baru. Itu dulu ya teman-teman ya. Tetapi ini harus kita ngomongin nih teman-teman. Kalau orang bilang saya nggak punya nih calon agent, hati-hati, artinya dia nggak punya modal di awal. Seharusnya dia punya modal di awal, listing nomor handphonenya. Dari nomor handphonenya kan lihat gitu ya. Kalau misalkan aja nomor handphonenya ada 500, kan nggak semuanya bisa kita jadiin nasabah, nggak semuanya bisa jadiin agent kan. Tapi bisa dilihat dari ngobrol-ngobrol. Makanya Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu dapat agent, Bapak Ibu nggak yang langsung tiba-tiba ikutin training. Ya, habis lakukan goal setting, sebaiknya cek ini dulu nih Bapak Ibu. Dia punya status daftar nama nasabah nggak? Dia punya status daftar nama calon agent nggak? Kenapa? Kalau nggak, dia nggak tahu mau kemana loh. Tiba-tiba aja Bapak Ibu ya, agent tersebut tiba-tiba aja ke lapangan gitu, tiba-tiba main jual-jualan aja, padahal belum tentu orangnya tepat. Nggak ada MHCH-nya, tiba-tiba dia langsung jualan. Ya. Tiba-tiba dia merekrut-rekrut aja gitu ya, ketemu sama orang, belum tentu. Kenapa? Karena belum tentu dia punya ciam. Sampai sini cukup jelas ya, Bapak Ibu ya? Mas Adi, Ya, silakan, Pak. karakter itu kan bukan sesuatu yang bisa langsung dilihat. Betul. Gimana cara kita? Makanya saya bilang tadi di sini, kalau yang di sini ada tidak ada. MICH-nya ada tidak ada ya, tapi di sini scaling Wak. Gitu ya. Makanya kita ukur by subjektifnya kita gitu ya, melihatnya seperti apa. Tetapi setidak-tidaknya contoh gitu ya, by face dulu deh, by face. Kalau misalkan Pak Rino gitu ya, by face gitu ya. Pak Rino ini kemungkinan kalau bicara jujur atau tidak jujur, dari face-nya Pak Rino orangnya jujur atau tidak jujur? Jujur. Kayaknya sih enggak ya. Saya keluar deh, Pak. Jujur lah, nggak mungkin kan gitu. Gini, orang yang nggak jujur bisa kelihatan nggak sih dari muka? Bisa. Bisa nggak Pak? Kalau dari muka aja, tebak-tebakan by subjektif tadi saya bilang. Ada feeling kita ya. Ada feeling, Iya. makanya betul bisa dimainkan itu. Plus kan kalau yang kita disebut sebagai status daftar nama biasanya ini orang-orang yang kita kenal dulu ya teman-teman, gitu ya. Artinya kita ngecek dulu nih di daftar nomor handphone dia ini sepengalaman kita sebelum-sebelumnya jujur nggak nih, gitu ya. Punya utang sering dibalikin nggak nih, gitu ya. Kalau ngomong sering bohong nggak nih, gitu ya. Kalau kita ternyata dapat orang tersebut ternyata gitu ya nilainya, gitu ya di bawah 50 sebaiknya enggak. Tapi kalau kita bilang scaling atau nilainya 6 ya masih bisa kita rekrut. Artinya kita bisa tumbuhin dia untuk lebih jujur lagi nih Bapak Ibu. Cukup jelas ya Pak Iwan sampai sini ya. Percaya nggak sih Bapak Ibu? Sekarang kalau di perusahaan-perusahaan selain menerima karyawan dilihat dari CV, perusahaan-perusahaan itu ngelihatnya dari media sosial loh Bapak Ibu. Iya. Kira-kira kalau orang di media sosial bisa kelihatan jujur atau tidak jujur dari mana? Kira-kira kalau dari Bu Erna? Dari media sosial, anggap saya HRD Bu. Bisa ngelihat orang tidak jujur itu dari mana? Dari mana ya Pak ya? Bisa nggak Bu? Bisa, Bu. Kalau dari media gimana, bisa nggak Bu? Nggak bisa. Bisa. Kalau dari Pak Rino bisa nggak Pak? Bisa. Masa nggak bisa? Gimana contoh Pak? Postingannya. Betul. Kayak gimana Pak orang yang Iya. kira-kira itu tebak-tebakan kita secara subjektif. Kalau orang yang nggak jujur kira-kira gimana Pak? Oh, fotonya cantik. Nah, Aslinya buluk, saya mau. Fotonya cantik. Pakai filter. Iya nggak sih? Betul nggak sih Bapak Ibu? Kan kelihatan ya. Ya kita nggak bisa bilang bahwa orang yang nggak pakai filter adalah Nggak orang yang nggak jujur, jujur. nggak, pakai filter. gitu juga, Tapi nggak. setidak-tidaknya secara subjektif kita bisa nggak gitu ya? Bisa. Artinya gini, kalau misalkan dia ada 10 postingan, 10-10-nya bahkan dia foto sama keluarganya nih gitu ya. Anak-anaknya kelihatan hitam-hitam banget gitu ya. Dia masih putih sendirian. Betul nggak sih Bapak Ibu? Ada yang kayak gitu, saya lihat ada loh. Tapi ada yang mungkin dari 10 gitu ya. 5 yang pakai filter, 5 lagi enggak, masih oke dong Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau misalkan dari 10 postingan 10-10-nya pakai filter, Bapak Ibu udah bisa kelihatan nih Bapak Ibu. Dia aja nggak accept sama dirinya dia sendiri Iya. gitu ya, nggak mau membuka dirinya sendiri Bapak Ibu. Contoh ya, ini saya mau buka-bukaan aja ya. Kadang-kadang kalau saya bikin postingan terus di rumah, isi saya ngomong kayak begini, Bi jangan di rumah dong, berantakan di rumahnya gitu ya, contoh ya gitu ya. Jangan dong, nanti Umi malu. Terus saya bilang, justru malah Mi, kalau tiba-tiba Abi bikin postingan, tiba-tiba rumahnya kinclong, dia rapi, bersih, terlihat gitu. Ntar tiba-tiba ada yang datang, ternyata nggak seperti keadaannya, justru malah Abi nggak jujur. Orang justru malah lebih suka gitu ya, kalau berdasarkan dari apa namanya, dari istilahnya apa sih? Natural gitu ya. Kalau mau ngelihat orang gitu ya, biasanya justru malah yang jujur gitu ya, yang kelihatan udah apa adanya aja daripada ditutup-tutupin. Bener gak sih Bapak Ibu gitu ya? Saya ngomong sama istri saya, nggak apa-apa Mi, ini rumah kita gitu. Justru malah bersyukur gitu. Kalau Mi bilang nggak rapi ya berarti tugas kita untuk merapikan. Tapi nggak setiap yang mau posting tiba-tiba dirapiin, nggak juga kayak gitu. Bener nggak Pak Rino? Iya. So bisa ya Bapak Ibu ya.
perusahaan juga kayak ngeliatnya kayak gitu loh Bapak Ibu. Iya. Ngelihat orang jujur atau tidak jujur justru malah dari postingan, dari caption gitu ya, dari komen gitu ya. Get contact harusnya get contact. Nah, apalagi get contact, kayak ada tulisan penipu gitu ya. Penipu. Dari salah satu gitu, misalkan ada 10 gitu ya. Pak Sandi trainer gitu ya, Pak Sandi tukang tipu. Wah, ada satu tukang tipu, udah ada yang lain. Udahlah, udah kenal lah saya. Tapi saya sempat loh get contact itu, saya penasaran diri saya di hadapan teman-teman saya seperti apa. Saya masukin nomor saya, Pak. Alhamdulillah. Saya sempat masukin nomor teman saya, ada penipu, ada bahasa. Jadi kita sendiri bisa ngeliat Pak pakai get contact Pak. Iya, makanya Iya. saya ngetes. Oh. Saya deg-degan. Coba masukin nomor saya. Aman nomor saya. Kalau Kalau- saya rekrutan saya, Eh. dia pernah ketipu gitu. Dia direkrut sama perusahaan, sama sebuah perusahaan, terus dia Ya. suruh bayar, pokoknya ketipu lah. Ya. Akhirnya dia saya panggil, Ya. dia takut kejadian seperti itu lagi. Ya. Akhirnya nama saya sama dia nyewa orang untuk nyelidikin saya pakai get contact Get itu. contact, Yes. iya. Pakai apa? Get Get contact. contact. Ada aplikasi Bu. Ada aplikasi. Jadi kalau orang telepon Bu, saya udah kelihatan duluan gitu ya. Iya. Penipu mendingan gak usah ditutup Iya. gitu ya. Tukang spam, ya artinya tukang teleponin marketing Iya. gitu ya. Ada Bu gitu, kita bisa lihat. Makanya saya pakai aplikasi itu ngebantu sih Bu. Iya. Iya. Pakai apa? Di Get kontak. Get Get contact, Mami. Get contact. Get contact, Kan Mami. kalau kita simpan nomor handphone kan kadang ada yang simpan Helen Wardana. Iya. Atau Ya, Iya. siapa tahu pernah menipu nih, dia tulis ini Helen penipu gitu. Iya. Ada Dengan nih. aplikasi itu nama-nama kita yang disimpan itu ketahuan. ketahuan. Oh. Nama Helen- kita di Helen nomornya dia tuh ketahuan Helen ditulisnya gereja, apa Helen nih? Gereja kan berarti orang ini aktif di gereja. Betul. Mami ketika telepon saya cek Bu. Get kontaknya Mami gitu ada yang tulis cinta pertamaku seumur hidup. Ternyata yang diausi, Selingkuhan. bisa Coba lihat, nih Bang, cek nih, bisa. siapa tahu dia Bisa tulisnya lihat. itu nih cinta pertamaku gitu. Bisa, Kita betul. bisa tahu tuh. Bisa. Bisa, Iya, kita bisa terus tahu. akhirnya yang punya saya itu Pak, Apa Bu? yang agent saya yang saya rekrut itu, dia ngomong, Bu, saya maaf ya, Ibu namanya saya cek loh Bu. Hmm. Gitu. Oh iya, iya. Akhirnya dia cerita dia punya pengalaman jelek. Oh. Tapi ya betul Ibu namanya bagus, dia bilang. Iya. Oh, iya. Bisa kita bisa lihat. Oh, Itu. makanya akhirnya dia bener mau masuk Itu. gara-gara lihat get contact saya. Iya, benar. Kan di kita ngecek dia pun juga bakal ngecek kita kan gitu. Heeh. Heeh. Itu. Jadi Ya, Mami bisa langsung download tuh. get kontak penasaran saya ditulis apa ya gitu. Itu. Begitupun teman-teman ketika kita interview, sebenarnya kan kita interview bisa ngecek ya karakter Iya. orang seperti apa gitu ya, yang jujur seperti apa, yang terbuka seperti apa, yang profesional seperti apa. Kalau kita janji temu misalkan jam 1, tiba-tiba orang jam 1, kita masih punya toleransi 10 menit lah ya gitu ya. Tapi datang jam 1.30, artinya kan kelihatan ya teman-teman orang ini profesional atau tidak. Sebaiknya jangan gitu ya. Nah, di sini teman-teman, ya kalau di sini kan artinya dia ngelisting nih gitu ya. Mau nggak mau ketika ngelisting kan nggak bisa ngelihat secara langsung nih gitu ya. Agent kita tuh seharusnya bisa punya gambaran besar dulu. Jadi nggak cuma main tulis-tulis aja. Kan ada dua tipe ya. Kita kenal, mereka kenal. Nah, ada yang dua ya, Bapak Ibu ya. Kita kenal, mereka nggak kenal. Nah, yang kita hubungin adalah sebenarnya yang kita kenal, mereka kenal nih sebenarnya di sini di 100 nama ini. Sehingga agent ini sebenarnya kalau mau cari partner bisnis, mereka cari partner bisnis yang mereka tahu bahwa kita kenal mereka dan mereka kenal kita. Jadi gampang untuk dihubunginnya gitu ya. Karakter seperti itu. Nah, high energy Bapak Ibu adalah high energy. Kalau kita bicara tentang high energy adalah bicara tentang orang ini secara kelihatannya gitu ya, secara kelihatannya punya sifat pantang menyerah atau tidak gitu ya. Jujur ya Bu gitu ya, jujur ya Pak. Bu Helen udah berapa tahun Bu di bisnis ini Bu? Total 20. 20. Bu Erna 12. 12. Pak Iwan? Lama loh. Oh, ratusan tahun. Tinggal nyebut berapa sih Pak lama? Oh, itu. Gitu loh. Ada 15, anggap 15 ya. Kalau Bu Maya? 13. Kalau Pak Rino? Di dunia asuransi Indonesia Oh, lagi. 2014. Masih muda lah ya Pak Rino. 10. 10 tahun hampir lebih dari 10 juga. Tapi benar nggak sih Bapak Ibu kalau di bisnis ini tuh nggak selamanya kita berada di atas? Iya betul. Ya. Itu Betul ya? setuju sekali. Iya, betul sekali. Tapi nggak selamanya juga di bawah juga kan, Betul. gitu ya. Artinya ada dua informasi nih di sini. Tapi kalau kita ngejalanin bisnis di luar asuransi jiwa,
apakah iya kita juga bisa ngejamin diri kita ada selamanya di atas juga? Enggak. Enggak juga dong, ya di bisnis yang lain juga kan kayak begitu juga ya Bapak Ada, Ibu? Bu, Pak. Ada Bu? Ada, saya lihat ada. Yes, tapi di bisnis kita juga ada juga dong Bu, yang Iya. selamanya di atas juga ada juga dong Sama-sama. gitu ya. Sama, artinya kalau kita bicara tentang waktu ya Bu gitu ya, kita kan nyari pebisnis nih, bukan nyari karyawan. Ya. Kalau karyawan Bu gitu ya, biasanya ya, once udah terpuruk itu susah bangkit lagi. Kalau karyawan, contoh ya Bu, contoh ya gitu ya, dia di level manager, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dipecat, jebret. Apakah tiba-tiba ketika dia ngelamar, dia bisa di level manager yang sama? Kecenderungannya susah. Biasanya dia harus mulai lagi dari awal tuh. Kenapa? Karena ketika dia interview kan ditanya gitu ya, kenapa keluar? Nah kalau dia lihat ternyata keluarnya adalah bukan karena keputusan sendiri gitu ya, keluarnya karena masalah atau problem dipecat gitu ya, mau nggak mau yang ditawarkan adalah nggak di posisi yang sama biasanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi emang dia jujur Pak. Bisa jadi Saat kan pasti dia bilang enggak. Bisa jadi nggak jujur, tapi semua HRD itu biasanya nge-link Pak. Pasti ada informasinya, apalagi di industri yang sama ya. Kan nggak mungkin ya, saya tiba-tiba di industri asuransi jiwa tiba-tiba masuk ke industri manufaktur, kan nggak mungkin biasanya Bu, gitu karena saya nggak ngerti ya. Yang biasa saya masukin lagi itu adalah biasanya industri asuransi jiwa dan semua perusahaan di bisnis asuransi jiwa itu biasanya nge-link Pak. Iya benar. Bisa ngintip-ngintip. Iya. Tapi enggak Yes. juga loh. Gimana Bu? Anak saya di medical Ya. langsung mendadak masuk IT juga diterima. Oh, kalau yang baru sih pas graduate gak ada masalah Bu. Hah? Anak ibu pernah graduate langsung? Enggak. Maksudnya kalau yang udah sempat top, tiba-tiba drop Bu, turun Bu, terus mau masuk lagi itu biasanya nggak langsung ke top lagi Bu. Ketop dia. Masa Bu? Ya, padahal nggak ngerti IT. Oh, topnya nggak dalam dikeluarin kan Bu, nggak dipecat kan? Nggak. Oh nggak dong, top karena memang dia keluar dong Bu. Ya kalau untuk keluar kan biasanya ngelamar untuk posisi yang lebih tinggi lagi maksud saya Bu. Ini adalah yang semuanya yang tadinya bermasalah gitu ya, Yang bermasalah. turun, jebret gitu ya, mau bangkit lagi susah gitu. Oh, dipecat ya. Yes, yang saya maksud adalah turun dulu Turun gitu ya di perusahaannya, tiba-tiba keluar gitu karena nggak perform, itu biasanya ngulang lagi susah Bu. Nah di bisnis kita Bapak Ibu, mau nggak mau kan kita harus sama-sama ngerti bahwa bisnis kita ini bukan bisnis sprint gitu ya. Artinya ketika udah mencapai sesuatu tiba-tiba finish senang gitu ya. Tapi bisnis kita adalah bisnis maraton nih, yang energinya harus kuat banget nih, sabar-sabarnya harus kuat banget. Pertanyaannya nih, contoh deh, Mami kemarin cerita sama saya ada nasabah yang belum dibayarkan klaimnya 6 bulan gitu ya Mam gitu ya. Mami, pertanyaannya adalah, Mam pernah ngalamin hal seperti ini nggak sepanjang ininya Mami karir? Pernah. Nggak pernah, baru kali ini kan Mam gitu ya. Tapi Mami tahu nih Mam gitu bahwa kejadian ini pasti dilewatin sama Mami nggak? Dilewatin. Betul ya teman-teman ya, pasti Mami punya cerita. Jangankan yang kayak gini, semua kita ngalamin pandemi, betul nggak sih? Ya. Pernah nggak kita dulu ngalamin pandemi sebesar yang 2020? Nggak pernah, tapi kita tahu bakal lewatin. Iya. Dan kita cari orang-orang yang sebenarnya punya sifat adalah pantang menyerah itu tuh Bu, gitu ya. Tahu bahwa ini cuma kejadian yang nggak akan lama kok gitu ya. Kejadian ketika dia turun dia tuh bisa bangkit lagi gitu ya. Kejadian dia drop tuh bisa bangkit lagi, dan kita cari kayak gitu. Nah penilaian Jarang ya Pak ya. jarang, Iya, betul. Tapi kalau kita nggak seleksi Bu, ciamnya Bu, kita dapat agent yang nanti asal-asalan nih gitu ya. Dia masuk tapi nanti nggak akan perform lagi. Mau nggak mau nih Bapak Ibu gitu ya, mohon maaf. Di dalam strateginya kita sebelum kita dapetin agent baru nanti, begitupun agent kita ketika kita ngerekrut, agent kita harus lakukan seleksi loh di awal. Dia tulis 100 nama. Tapi 100 namanya ini yang paling susah nih, bukan goal setting yang paling susah. Tapi 100 nama, karena 100 namanya dia harus memasuki karakter high energy, integrity, achievement driven dan money orientation ini. Yes. Maaf Pak, Silakan Bu. ngelis namanya yang untuk nasabah atau yang untuk Calon agent? under dia ya? Oh, ini dua-duanya kan Bu kita tulis Bu. Kalau yang untuk nasabah tadi karakter ininya yang dicari apa teman-teman? Ini MA-NCH. Iya. Ini yang nasabah Bu. Iya. Kalau yang agent CHIAN. Yang tadi Pak Sandi bilang kita harus seleksi calon agent kita dengan suruh mengisi ini, nanti ketahuan karakter dia seperti apa. Betul. Itu suruh ngisi yang mana Pak yang bisa melihat tuh Pak? Yang ini Bu. Oh, bentar. Mungkin Ibu masih belum tergambar ya. Kita akan ada 2 form. Iya. Form untuk nasabah. Ini form untuk nasabah, Iya, form untuk agent. form untuk agent. Betul. Jadi akan ada 2 form ya. Iya, Dan dua-duanya 100 nama. betul. Ini 100, ini nanti di ujungnya 100. Oke. Kalau untuk nasabah masih ingat Kak teman-teman apa aja? Money MANCH. Sekarang. Nah kalau MACH ketika dia udah tulis nama, nomor handphone, alamat, dicek. Dia punya uang nggak? Checklist. Iya. Dia punya authority nggak? Checklist. Dia punya need nggak? Checklist. Dia punya capable nggak? Iya. Checklist. Dia punya head nggak? Checklist. Kalau udah berarti dia bisa di telepon, tuh dihubungin.
Betul. Cukup jelas ya. Kalau enggak, berarti dia harus cari nama lagi karena jumlahnya harus 100. Oke. Cukup jelas ya teman-teman yang sampai sini ya. Tapi kalau yang agent ini nggak bisa checklist Bapak Ibu. Yang Iya. bisa adalah scaling. Iya, iya. Dia punya CHIAM enggak nih? Iya. Ah, Nah, kalau yang di sini Bu, Iya. contoh gitu ya tadi gitu ya. Saya punya nama misalkan aja anggap Pak Rino ya, Rino gitu ya. Karakternya kalau menurut Ibu Erna, nilai dari 1 sampai dengan 10. Pak Rino punya karakter nilainya berapa Bu? 9,5. Luar biasa. Ibu. Iya loh Pak, itu loh Minggu Pak. besok saya beli produk lagi. Tak kasih goceng dulu Pak. Rambutan Pak. Bukan saya juga Bu Erna gampang. Luar biasa loh 9,5 loh. Oke loh berarti Bu. Iya. Nah, kayak gini Bu nanti agent kita. Oke. Gitu ya. Contoh lagi ya. Pak Rino punya high energy nih Bu. Punya sifat pantang menyerah nggak? Iya. Nilainya berapa kira-kira Bu? Dari 1 sampai 10? 9. 9? Wah, rambutan 2 minggu. Ya Bu. apa yang kedua? High energy, Pantang pantang menyerah. menyerah. High energy. Ya, punya nilai bahwa oke, kalau ada di satu momen Pak Rino drop gitu ya, Pak Rino yang nggak langsung tiba-tiba keluar dari bisnis ini nanti gitu. Pak, Yes, Bu. maaf. Berarti misalnya itu saya direkrut Bapak. Yes. Saya kan harus bikin 2 yang Ya. nasabah sama agent. Ya. Terus yang saya bikin yang untuk agent misalnya Rino apa segala gitu, Rino, Iwan apa. Berarti yang dinilai yang karakter high energy apanya segala macam itu terhadap yang saya rekrut. Iya. Bukan, terhadap calon yang Bukan. direkrutnya Bu nanti. Oh iya, terhadap calon yang Iya, direkrutnya. iya. sayanya. Nah, Betul. Bapak bisa ngelihat sayanya dari mana, Pak? Nah, contoh ya. Makanya ini kesalahan besar nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika saya ngerekrut Ibu gitu ya, saya Iya. nggak masukin Ciam nih. Iya. Bisa jadi dong gitu ya. Betul. Tiba-tiba Ibu masuk ke dalam timnya saya gitu ya. Iya. Entah itu menyerahkan diri Iya. gitu ya. Atau saya tiba-tiba ketemu, tiba-tiba saya langsung presentasi. Iya. Salah nggak? Bisa jadi salah Bu. Kenapa? Karena Ibu nggak masukin Ciam. Contoh gitu ya. Bapak nggak masukin Ciam Saya nggak ngeliat Ciamnya Ibu gitu Iya, ya. dulu kalau Iya. dulu bukan ciampa. Apa Bu? Pakai yang ada S, ada C, ada A itu loh Pak. Apa tuh Bu? Yang karakter Oh, itu yang dulu boleh, itu, Pak. boleh pakai itu juga boleh, Tapi boleh. zaman dulu, tapi Ya. itu juga nggak jalan. Yes. Itu juga boleh. Tapi gini Bu, anggap ya gitu ya. Kalau pertanyaan Bu Erna adalah, kalau Bu Erna pada akhirnya mau seleksinya Pak Rino gitu ya, atau tim yang seterusnya nih, Iya. Bu Erna belum dicek sama saya nih gitu ya. Iya. Kalau udah terlanjur, kita perlu lakukan ciamnya lagi nggak? Ngecek ciamnya lagi nggak? Tapi kita mana tahu kalau orang itu menutupin Pak. Maksudnya Bu, it's okay. Kalau menutupi, contoh ya Bu gitu ya. Contoh gitu ya, dia tiba-tiba kelakuannya baik banget ya, manis banget, jujur, manis dan lain-lain gitu ya. Ternyata pada aslinya enggak gitu ya. Sebenarnya is okay Bu, gitu ya, is okay. Tapi pertanyaannya adalah gitu ya, ininya harus terpenuhi, ini terpenuhi. Kalau yang tadi saya bilang ini nilainya tiba-tiba gitu ya, sebenarnya adalah jeblok. Ini jeblok, tapi 3 diantaranya masih bagus, sebenarnya masih oke Bu. Oke. Yang jelek adalah sebenarnya Bu gitu ya, dia tutupin semuanya tapi jeblok semuanya. Ya mau nggak mau Bu, artinya kita salah seleksi di awal dong. Pertanyaan Yes, saya Bu. gini Pak, Bapak nyeleksi saya dari awalnya itu bagaimana Pak? Ya seharusnya di awalnya ya. Iya. Harusnya di awalnya saya lakukan interview sama Ibu. Oh. Harusnya Bu, Iya. gitu ya. Kalau saya tiba-tiba nggak lakukan status daftar nama, setidak-tidaknya ketika saya dapat Ibu nyerahin diri ke saya, atau ketika saya udah BOP sama Ibu gitu ya, Ibu udah oke, saya harus interview Ibu, ngobrol Iya. gitu ya. Dari ngobrol itu akan Dari ketahuan ngobrol. karakter Betul. Oke. Contoh gitu ya. Bu, thank you loh kemarin udah datang BOP nih Bu gitu ya. Akhirnya Ibu mau bergabung bersama bisnis kita gitu ya. Tapi boleh saya tahu ya Bu gitu ya. Bu, kalau menurut Ibu gitu ya, jaga uang nasabah itu penting nggak Bu? Penting ya Bu. Kalau misalkan saja gitu ya, nasabah anggap ya Bu gitu ya, dapat dapat klaim 100 juta nih, tapi dibayarin ke Ibu dulu. Nah pertanyaannya Ibu langsung bayarin 100 juta ke nasabah, atau Ibu setidak-tidaknya 100 juta nih gua dapat 5 juta juga oke dong, kasih 95 juta. Menurut Ibu cara yang kedua benar nggak Bu? Salah. Nah itu kan artinya ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Artinya Ibu punya karakter nggak nih? Tuh, ngobrol kayak gitu ya Bu. Terus saya mau cek lagi nih high energy Bu gitu ya. Ibu selama bekerja gitu, ada bosan-bosannya nggak sih Bu di tempat Ibu yang sebelumnya Bu? Ada. Kalau Ibu lagi bosan Bu gitu, apa yang Ibu lakukan? Biasanya saya ambil cuti. Ambil cuti ya Bu ya. Iya. Tapi pernah ada keinginan untuk keluar nggak Bu?
nggak ada sih. Nah, itu berarti dia punya kemampuan energi yang bagus gitu ya. Saya lanjut lagi, gitu ya. Saya cek integrity ya Bu, gitu ya. Saya cek integrity. Bu, kalau menurut Ibu, Bu, gitu ya, menjaga uang penting Bu. Menurut Ibu yang paling penting adalah menjaga uang diri sendiri atau menjaga uang orang lain? Menjaga uang orang lain. Betul, gitu ya. Karena kalau menjaga uang diri sendiri, gitu kita bisa kelola lah ya, minus dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah menjaga orang lain ya Bu, gitu ya. Bu, kalau menjaga uang orang lain Bu, kalau misalkan aja ada nasabah yang mau nitipin premi ke Ibu, Ibu terima nggak Bu? Enggak. Kenapa Bu? Takut hilang atau takut Tuh. pakai. Kita ngecek integrity bisa dari situ ya teman-teman ya. Dari ngobrol seperti Iya, itu. gitu. Oke. Cek lagi Ibu, achievement driven nih Bu. Saya mau ngecek Ibu punya keinginan untuk mencapai prestasi nggak? Bu, Ibu bekerja di tempat yang sebelumnya, Bu udah berapa lama Bu totalnya Bu? 12 tahun. 12 tahun ya. Waktu Ibu pertama kali gabung di tempat Ibu gitu ya, Ibu awalnya sebagai apa ya? Staf biasa atau? Staf biasa. Staf biasa ya. Ibu sampai dengan 10 tahun pernah promosi Bu? Pernah Berapa kali promosi Bu? 2 kali. Wah, artinya dia punya keinginan dan sudah mencapai promosi dong gitu ya. Dia punya achievement drive nggak? Iya. Tuh, yang terakhir ya, money motivation. Bu, selama ini Bu, gitu ya, ketika Ibu udah promosi 2 kali dalam 1 tahun, berarti setidak-tidaknya 5 tahun sekali lah ya Ibu promosi ya di tempat Ibu ya. Artinya gaji naik terus ya Bu? Iya. Nah, kalau gajinya naik terus Bu, artinya Bu, yang dari gajinya yang misalkan 5 juta sampai dengan 10 juta, kan ada kelebihan 5 juta tuh Bu, gitu ya. Nah, 5 juta kelebihannya itu biasanya Ibu langsung masuk ke dalam kebutuhan lagi, atau Ibu ada tabungan, Ibu punya KPR, atau Ibu punya yang lain ya Bu, biasanya Bu? Tabungan. Tuh, teman-teman dia punya cara untuk mengelola uangnya dengan baik, punya motivasi terhadap uangnya, gitu ya. Artinya bagus nih. Nah, Ibu kalau udah interview ke saya punya nilai yang bagus gitu ya, 8 di Ciamnya gitu ya. Saya rekrut nggak? Iya. Rekrut. Tapi kalau misalkan saja Ibu ternyata karakternya nggak dapat, gitu ya, nggak jujur banget, ya anggap 5. Ketolong sama yang 4, saya masih bisa rekrut. Contoh ya. Pokoknya yang baiknya harus lebih banyak aja. Harus gitu. yang lebih banyak. Tetapi Ibu ternyata gitu ya, yang jeleknya 3, yang bagusnya cuma 2. Jangan. Lebih baik jangan, meskipun Ibu udah BOP sama saya Bu. Karena saya takut justru malah gitu ya, yang rugi adalah bukan saya, yang rugi adalah nasabah nanti Bu, yang rugi adalah agent-agent Ibu nanti Bu, karena itu terkait dengan profesionalitas kita di bisnis asuransi jiwa. Bisa jadi ketika dia ternyata 3-nya jelek, 2-nya bagus, justru malah bohong-bohong nanti jualan di lapangannya. Justru malah ketika ngerekrut gitu ya, banyak nyakitin orang di lapangan. Makanya bisnis asuransi jiwa kan jeleknya kadang-kadang oknum ya, yang mungkin nggak dicek nih Bu, ciamnya nih Bu. Cukup jelas ya Bu? Jelas. Jadi kalau misalkan kita dapat agent seperti Ibu nih, yang sebelum saya listing nih gitu ya, mau nggak mau harus interview dulu Bu. Pak interview kalau high energy gimana cara? High energy, yang tadi saya cek tuh Bu, gitu ya. High energy kan Ibu misalkan pernah bekerja 10 tahun, pernah ngerasa bosan-bosan nggak Bu? Pernah, jawabnya Bu Erna. Kalau Ibu bosan biasanya ngapain? Cuti. Bagus nggak teman-teman kalau bosan cuti? Tapi kalau saya bilang gitu, bosan tiba-tiba Ibu pernah mutu nggak tuh Bu, mau resign Bu gitu ya? Ya saya pernah juga sih pakai gitu. Artinya punya high energy nggak teman-teman? Bisa jadi nggak gitu ya? Itu sih Bu gitu ya. Pertanyaan lain apa ya high energy ya? Bisa jadi ya kalau kita interview ya. Kalau nggak closing, terus kalau nggak achieve, apakah dia langsung Ya. gampang Ya, energi itu iya, gampang. Rasanya semangat atau Semangat atau enggak? Nah, jangan kayak ini deh, jangan kan ngomong deh Bu ya, jangan ngomong ya. Tiba-tiba gitu ketika kita lagi ngobrol, tiba-tiba dia garuk-garuk kepala, bisa jadi gitu ya. Iya. Tiba-tiba nyender kayak begini gitu, malas-malasan. Dia punya high energy nggak? Enggak. Bisa jadi nggak. Jangan kan ya ngomongin Bu gitu. Dari tingkah lakunya aja bisa kelihatan dia punya high energy atau tidak. Bisa ya Bu, dari interview kayak gitu aja sih Bu gitu ya. Cukup jelas ya Bu Erna ya. Artinya kalau saya ngerekrut, benar ini pertanyaan Bu Erna kelewat ya. Kalau ternyata udah langsung bergabung tanpa kita listing, gimana caranya interview Bu? Kalau Cukup jelas. achievement driven, Nah, achievement driven adalah prestasi Bu. Kan tadi Bu Erna ngomong gitu ya, Bu sudah berapa lama kerja? 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun pernah promosi nggak? Nggak pernah sama sekali. Artinya dia tergerak untuk pencapaian nggak Bu? Enggak. Dia nggak punya keinginan untuk apa-apa, masih 10 tahun masih sama juga posisinya. Ya artinya dia ada salah nih Bu dengan kehidupannya dia atau cara berpikirnya dia nih. Karena dia tidak pernah punya keinginan untuk terus bertumbuh. Cukup jelas ya Bu? Artinya nilainya nggak bagus tuh Bu. Kenapa kita nggak boleh ngerekrut orang yang kayak begitu? Karena nanti ketika dia gabung di bisnis ini, Bu, mohon maaf, dia nggak akan pernah jadi MDRT, nggak akan pernah jadi elit, nggak akan pernah mau jadi promosi, betul ya? Ya cuma jadi agent aja nanti Bu. Bersyukur kalau misalkan dia dapat polis gitu ya dalam 1 bulan 1 case. Kalau misalkan cuma dapat 1 polis dalam 6 bulan gitu untuk mempertahankan validasi kan percuma juga Bu. kalau anak fresh graduate gimana Pak? Anak fresh graduate pernah dapat ranking nggak waktu sekolah?
Itu gitu ya. Oh, boleh nggak bocor-bocoran aja gitu ya di sekolah gitu ya. Nilai A-nya lebih banyak nggak dibandingkan dengan nilai B-nya? Cek aja Bu, gitu ya. Ngobrol-ngobrol aja Bu. Boleh nggak kita nanya kayak gitu? Boleh gitu ya. Achievement driven yang lain ada nih. Misalkan aja gitu ya, ketika kamu di kampus gitu ya, kamu pernah ikut BEM nggak? Nah, ketika kamu ikut BEM gitu ya, kamu posisi sebagai apa? Anggota atau ada posisi yang kamu ambil? Ya, saya sebenarnya sebagai ketua bidang keuangan sih di BEM. Artinya lu punya keinginan untuk mencapai sesuatu nggak teman-teman? Rekrut nggak? Rekrut tuh. Jelas ya Bu? Fresh graduate termasuk kriteria bagus nggak sih Pak untuk kita rekrut? Bagus. Teman-teman kalau bicara tentang fresh graduate, bicara tentang ibu rumah tangga, profesional gitu ya, karyawan swasta, terus angkatan bersenjata dan lain-lain gitu ya, itu cuma backgroundnya aja sih Pak. Yang paling penting adalah mereka itu di antara profesional gitu ya, ibu rumah tangga dan lain-lain punya CM atau tidak. Oh jadi tetap patokannya ke sini. Tetap Ya? ada patokan ini Pak. Gitu. Kita nggak ngelihat dia adalah fresh graduate atau tidak, tapi kita melihat fresh graduate ini punya ciamnya nggak nih, gitu ya. Makanya tadi pertanyaan dari Bu Helen relevan Pak. Kalau kita mau ngelihat fresh graduate, jangankan fresh graduate yang masih kuliah deh, gitu ya. Kita ngelihat dia punya achievement driven gimana? Ya kita lihat aja, gitu. Di sekolah dia pernah punya prestasi nggak? Gitu ya. Jangankan di sekolah gitu ya, di rumah dia pernah punya prestasi nggak? Misalkan dia sekolahnya nggak bagus, anggap ya gitu ya. Tapi dia ikut olahraga, ikut basket gitu ya. Ternyata di basket dia sering menang. Boleh nggak kita rekrut teman-teman? Boleh. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Cukup ya? Terus yang terakhir adalah money motivation. Yes, yang terakhir adalah yang money motivation. Yang money motivation adalah dia ini mengelola uangnya itu untuk apa? Karena yang terakhir ini kaitannya dengan goal setting nih Bapak Ibu. Apa itu money? Money motivation. Jadi bukan money oriented ya, tapi money motivation. Motivasi terhadap uangnya ada nggak? Maksudnya ada nggak Kebutuhan atau dia uang. mau mencapai berapa? Bukan mencapai apa? Justru malah Mencapai, Mi. mau buat apa? Mau Bu? buat apa Mi? Yang paling bagus. Mau buat apa? Mau buat apa? Gitu ya. Perlu uang nggak gitu. Yes, peruang itu ada dua. Maksudnya mau beli mobil atau mau beli rumah gitu? Betul, tapi kan rumahnya buat apa, mobilnya buat apa? Bukan cuma mau ya Bu. Oh. Tuh, contoh ya. Kalau saya yang interview dulu ya, yang interview sama Bu Erna gitu ya. Bu Erna, kalau misalkan Bu Erna dapat duit 10 juta sekarang Bu, gitu ya. Kira-kira duit 10 jutanya yang memang benar-benar Ibu pengen pakai buat apa ya? Apa ya Pak ya? Nabung. Buat nabung ya Bu ya. Tapi 10 juta kecil lah ya. Tapi kalau misalkan ada 100 juta nih sekarang nih Bu ya, dikasih ke Ibu langsung. Kira-kira 100 juta ini buat apa Bu? Buat apa ya Pak ya? Saya juga udah nggak ada keinginan beli apa. Iya, nabung. Motivasinya rendah. Wei. Ini motivasinya rendah, bisa kita golongin kayak gitu nggak teman-teman? Hah? Bisa kita golongin kayak gitu nggak? Bisa. Kalau kayak gitu gimana? Diterima? Kan saya bilang Bu, kalau ternyata satu nggak ada money motivationnya, tapi empatnya ada Bu, kita rekrut nggak? Rekrut. Tapi kalau tiga nggak ada, tiganya nggak ada, gitu ya, duanya ada, lebih baik jangan Bu. Ini Ibu Era bisa tergolong yang money motivation nggak ada nih, karena udah mencapai sesuatu nih, betul nggak sih teman-teman? Gitu ya. Karena sudah kaya gitu. Bisa Oh, jadi. amin. Bisa jadi. Atau boleh nggak kalau kita pancing terakhir gitu ya? Bu, Apa? kalau kita pancing terakhir boleh nggak gitu ya? Boleh. Bu, kalau 100 juta nggak penting buat Ibu, tapi kalau 100 juta Ibu amalin, Ibu mau nggak Bu? Mau? Nah, Bu, kalau Ibu amalin Bu, kira-kira Bu 100 juta Bu, yayasan bersyukur banget sama Ibu nggak? Iya. Anak-anak yatim kira-kira berterima kasih banget sama Ibu nggak Bu? Iya. Ibu seneng nggak Bu kalau dapat kayak gitu Bu? Senang. Nah itu berarti motivation masih ada. Kita boleh pancing kayak gitu teman-teman? Boleh. Kan levelnya Bu Era mungkin bukan berada di level yang money-nya lagi gitu ya, tapi money-nya untuk apa yang tadi, bukan berapa tapi untuk apa. Cukup jelas ya teman-teman ya. Berarti masih ada tuh Bu Erna, masih terselamatkan untuk saya rekrut ya Bu nanti. Anggap gitu ya kalau mahasiswa gitu ya. Lu kalau dikasih duit 10 juta apa ya? Kalau misalkan Pak Rino adalah fresh graduate. Kalau pikiran fresh graduate 10 juta dipakai buat apa? Jalan-jalan. Tuh, buat jalan-jalan boleh nggak teman-teman? Boleh. Tapi kita cek dulu, kenapa lu butuh jalan-jalan? Karena seneng jalan-jalan. Karena seneng jalan-jalan ya gitu ya. Jalan-jalan kemana yang lu pengen? Luar negeri. Luar negeri ya. Kenapa lu pengen keluar negeri dibandingkan dengan yang di dalam negeri? Bosan dalam negeri udah pernah. Nah itu teman itu aja teman. Kalau itu berarti dia punya motivation nih teman-teman ya. Rekrut nggak? Rekrut. Nah pertanyaannya adalah kalau yang agent kita ngelisting, Bu Erna lagi mau listing nih gitu ya, ngeliat Pak Rino nih, kan nggak ketemu langsung sama Pak Rino gitu ya. Punya motivation ini gimana ngeliatnya? Iya gimana Pak? Kan nggak kelihatan. Cek aja dari IG kelihatan nggak Pak Rino Oh, ini dari bisa sosial menggunakan medianya. money-nya nggak? Gitu ya. Bisa nggak teman-teman ya? Bisa. Bisa, dicek aja gitu ya. Ternyata Pak Rino gitu ya sering jalan-jalan gitu, berarti punya keinginan dong untuk menggunakan uangnya lebih sering untuk jalan-jalan, bisa nggak teman-teman? Bisa. Tapi hati-hati, ya agak sedikit berbeda ketika dia ternyata banyak utangnya.
Beda dong, kan kalau bicara tentang banyak utang berarti dia nggak punya money motivation, terus itu justru malah teman-teman, justru malah dia salah menggunakan uangnya. Tapi kalau digunakan untuk jalan-jalan, digunakan untuk nonton konser, untuk membeli handphone dan lainnya, dia punya motivasi untuk uangnya, betul ya teman-teman? Selama itu punya, teman-teman selama itu juga rekrut. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Sip. So Bapak Ibu tolong sediakan, tugasnya Besti adalah menyediakan 2 form untuk daftar 100 nama. Bukan cuma 100 nama untuk agent, bukan cuma 100 nama untuk nasabah, tapi juga 100 nama untuk Itu satu orang ya Pak. satu orang Bu. Satu orang. Nanti kan mau dibundling ya. Kan udah ada konsep yang 1 2 3 go-nya gitu ya. Kayaknya dulu udah dibundling Udah deh. kita punyanya Ko Iwan masih Udah sama. dibundling. Kenapa nggak digabung aja Pak Mas satu Oh, ini tapi ide bagus. ada dua Ada 2 ini ya. Ah. Boleh, bagus. Karena bisa jadi ini ide bagus ya dari Pak Iwan. Bisa jadi yang tadi saya tulis ya. Saya hapus deh ya. Maksudnya dibanding gimana kok? Banding jadi satu, Kalau Pak. yang di- 1 koma aja. Nah, satu form untuk Di ini bolak-balik. Nggak usah, Pak. boleh dipanjangin boleh. Panjangin Tinggal aja. Satu ini. Kenapa? Bentar, ini saya kejawab nih pertanyaan informasi dari Pak Iwan bagus. Teman-teman berikan aplaus dulu untuk Pak Iwan, teman-teman luar biasa ya teman-teman ya. Tolong dikasih makanan buat Pak Iwan. Udah dikasih pemain sama Anda. Karena Pak Iwan menjawab informasi yang bagus. Nih teman-teman, contoh ini nama ya. Kan totalnya harus 100 ya, harus ada nomor sih di sini. Nomor 1 sampai dengan 100. Gitu ya. Nah, nama biasanya setelah itu WA. Nomor handphone, setelah itu alamat. Nah, teman-teman, ya. Pisahin aja, pisahin 2. Ini mungkin nanti tebal, ya. Ini lebih tebal nih, atau ada garis 2 deh, gitu ya. Tapi di sini adalah untuk nasabah. Nasabah masih ingat gak, teman-teman? Apa? Nasabah MANCH. Oke. Bu Erna tolong dong kasih makanan teman. Apa Bu M-nya Bu? M-nya money, Terus A-nya apa Bu? authority, N-nya apa? need, C-nya apa? capability, H-nya apa? health. Nah itu ini untuk nasabah. Ya. Di atasnya mungkin ada 2-nya tulis ya nasabah. Ini maksudnya Pak Iwan kayak gini Pak. Oh, dibikin satu form. Nah ini adalah agent. Yang Agent. agent yang dari mananya Bang? Nah agent di sampingnya aja Bu. Hah? Agent di sampingnya aja. Maksudnya Pak Iwan kayak gini kan Pak? Nah, betul. Tuh, saya bisa baca pikiran Pak Iwan kok. Agent apa Bu yang dicek Bu? Ciao, Siap. Iya. C-nya apa? karakter, A-nya apa? Gigi. Ini apa? Integrity. A-nya? achievement, Driver. M-nya apa? Money motivation. Kenapa Pak Iwan menyebut kayak gini dan saya bilang bagus? Kenapa? Karena satu orang itu bisa jadi nasabah, bisa jadi agent. Kalau dia punya kedua-duanya, betul nggak sih? Contoh. Oh, I see. Contoh, ya saya masukin Helen Wardana. Nah, ini kan dia calon agent sama calon nasabah yang luar biasa kan. Beliau ini ya teman-teman udah kaya, raya, manis, luar biasa, menggemaskan ya teman-teman. Mami menggemaskan nih. Pak Sandi menggemaskan kata Mami. Suka bagi-bagi. Suka bagi-bagi. Nih biar kelihatan nih. Bu Helen ya WA-nya udah, alamatnya udah. Kira-kira Bu Helen ini punya money nggak? Wah, luar biasa. Lebih. lebih dari Lebih. punya Bang. Centang dong. Centang. Nah, kan ini kan dicentang ya teman-teman ya. Punya authority nggak? Nggak punya dong, gitu ya. Punya need nggak? Punya. Nah, punya capability? Wah, punya banget. Health-nya? Sampai sekarang ya, beliau. Betul ya teman-teman ya. Betul. Artinya Bu Helen adalah calon nasabah yang baik? A itu apa? Ini Bu. A yang belakang. H itu H. Hel. Hel. Oh, hell. Bu Helen kan health-nya luar biasa ya, lebih Setelah itu ay Pak. Tapi lebih luar dengan kita yang muda-muda, Bu. Saya gampang pilek loh ya. Nah, pertanyaannya adalah Bu Helen bisa jadi agent nggak? Kita cek ya. Karakternya Bu Helen bagus nggak? Bagus. Jujur nggak? Jujur. Emosional? Ya. Oh ya. Lagi ya. Kasih nilai berapa? Karakter. 10. Nih Tuh. pemainnya nih kasih nih. Kasih coba nih. Kita cek high energy. Wah, energi mah nggak usah ditanya. Orang 11. Kalau bisa 11. Orang yang memotori Besti adalah gimana enggak gitu ya 11 tuh. 11. Orang mentol 10 ini 11 loh ya.
I-nya. 11 dari 100. I-nya. Wah, integritas 11. Integriti. Apa yang diucapin, apa yang dipikirin, apa yang dilakukan sama Bu Helen salah satu nggak? Iya. Yang saya tahu Bu Helen kayak begitu ya teman-teman ya. Nggak mau yang neko-neko. 11 juga. 11 Pak. Achievement driven, keinginan untuk berprestasi. Wah, bukan lagi. 10 paling tinggi. Kenapa jadi 12? 12 Luar Pak. biasa ya. Yang terakhir, money motivation ya, punya keinginan nggak untuk menggunakan uang dengan baik sekali Bu Helen? Iya. 10 lah ya. Iya. Tuh teman-teman. Nih saya rekrut deh nih. Artinya Bu Helen adalah calon nasabah yang baik, calon agent yang baik. Makanya tadi Pak Iwan merekomendasikan bikin aja dalam Oh, satu iya, form, Pak. benar. Jadi nggak buang-buang, Dijadi satu bisa deketan. nggak buang-buang form. Nggak buang-buang Pak. form. Tapi yang gede kali, Yang bukan gede. yang kecil biasa Rino. Nah, kita bikin ya. Kertas ini tapi di Di landscape ya. Ya landscape aja. Landscape gini ya. Yes. Gimana bikin ya? Saya aja bikin. Sampai sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jelas. Sip Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu gitu, bagaimana kita bisa mengkontrolnya? Kan tadi Bu Helen bilang bisa bohong nggak gitu ya, agent kita kalau interview bisa gitu ya. Terus bisa salah nggak kalau kita misalkan tebak-tebakan, kan ini subjektif ya. Bisa, tapi ini lebih baik dibandingkan dengan kita nggak punya data sama sekali, Iya sih. nggak punya informasi sama sekali, tiba-tiba mau datang aja gitu ya, tiba-tiba ketemu aja. Artinya kan kesalahan besar ya ketika kita melakukan proses perekrutan, betul nggak sih Bapak Ibu? Contoh kita menggunakan kemarin kita lulus untuk interview Bapak Ibu ya. Kan di CV Bapak Ibu kita cuma ngelihat CV, nama, handphone, terus kita hubungin untuk datang, betul Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kita nggak melakukan cek ciamnya, betul nggak sih Bapak Ibu? Betul. Nah harusnya kita cek nih ciamnya nih nanti ini gitu. Kalau kita mau menggunakan lagi, cukup jelas ya Bapak Ibu ya sampai sini ya. Ini akan membuat diri kita setidak-tidaknya meminimalisir kesalahan kita yang sebelumnya. Sampai sini cukup jelas? Berikan aplaus dong. ada yang tak kalah penting Pak Sandi. Apa tuh Pak? Silakan. Kitanya sendiri. Nah, ini. Kan kita conteng-conteng bagus. Iya. Tapi kan dia juga Ya. bergabung lah kita. Apa Good. yang harus kita ini? Good. Nah, ini pertanyaan bagus. Kita sendiri benar. Pertanyaan Apa yang bagus. harus kita ini? Pertanyaan bagus Pak. Oke, ini informasi dari Pak Iwan. Contoh ya, ternyata kandidat saya, ya, karakternya 8, high energinya 7, integritasnya 8, achievement driven-nya 9 misalkan saja, motivation-nya 8. Pertanyaan saya adalah, ini kan calon agent kita atau agent kita, bagaimana dengan kita sebagai perekrut atau leader? Oke, teman-teman. Ini kita bicara tentang kejujuran diri kita. Pertanyaan saya adalah, teman-teman, kalau kita ternyata nilai karakternya 7, bisa nggak memimpin mereka yang punya nilai karakter 8? Bisa. Bukan bisa enggak, tapi mau nggak mereka bergabung, kan belum tentu mereka mau. Betul, satu. Kayak kita lagi interview kerja kan belum tentu Ya, langsung mau terima good. itu. Pernyataan dari Pak Iwan adalah good. Pak, Bu, Apa yang kalau kita ternyata Bapak Ibu mau merekrut, mau nggak mau, nilai kita setidak-tidaknya sama syaratnya. Ya, jadi kalau kita mau mensyaratkan agent kita gitu ya, setidak-tidaknya gitu ya, nggak sempurna, tapi setidak-tidaknya nilai kita seharusnya adalah high karakternya 8, high energinya 8, integritinya 8, achievementnya 8, ini 8 setidak-tidaknya Bapak Ibu. Sehingga orang tahu bahwa saya, kalau saya mau masuk ke Sandi Suryaman, bahwa saya berada di tangan yang tepat nih. Karena Sandi setidak-tidaknya nilainya adalah nilai yang cukup buat saya. Betul nggak sih Bapak Ibu? Sama bersama gitu. Hampir sama gitu ya, atau setidak-tidaknya gitu ya, nggak kurang dibandingkan dengan saya. Cukup jelas saya Bapak Ibu sampai sini ya. Nah Bapak Ibu, saya di sini cek kepada Bapak Ibu 8888 ini Bapak Ibu, ada nggak di sini Bapak Ibu saya nyebut-nyebut angka IQ di sini Bapak Ibu? Enggak. Informasi tentang IQ ada nggak? Enggak. Informasi tentang duit? Enggak. Ada juga, cuma money motivation, bagaimana menggunakan duit ya, tapi nggak ada informasi tentang duit ya. Ganteng atau cantik? Enggak. Latar belakang pekerjaan? Enggak. Nggak ada ya? Artinya Bapak Ibu, seharusnya Bapak Ibu kita cek nih, kayak kalau tadi saya tanya, yang disebut karakter yang baik seperti apa? Jujur, profesional, disiplin, mau menolong orang, learnable dan lain-lain. Kitanya pun harus kayak gitu ya. Jujur, profesional, disiplin, learnable dan lain-lain. Betul nggak Bapak Ibu? Sukses ya? Iya. Butuh nggak? Ya, kalau misalkan ternyata nilai kita kurang dari 8 gitu ya, saya merasa kurang jujur nih. Butuh nggak kita harusnya upgrade diri kita menjadi lebih baik lagi? Jelas Pak, sifatnya dalam mutlak.
dan butuh. High energi gitu ya. Oh ternyata gitu ya, kita masih turun nih gitu ya. Mau nggak mau Bapak Ibu ya, saya mau menyampaikan ini berita buruknya. Kalau kita lagi drop-dropnya, lebih baik jangan ngerekrut. Karena percuma. Satu, kalau kita ngerekrut biasanya kita ditolak karena orang ngelihat kita lagi drop gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu ya, orang justru malah ketika kita rekrut Bapak Ibu jadi ikut-ikutan drop. Coba saya Bapak Ibu ya. Dropnya di sini kan bukan drop dari segi produksi nih, bukan Bapak Ibu, tapi dari mentalnya kita. Meskipun produksinya turun, kalau mental kita lagi tinggi, kita bisa ngerekrut nggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi dropnya di sini adalah dropnya mentalnya kita, pikirannya kita, semangatnya kita, gitu ya, antusiasnya kita. Kalau nilainya masih bagus, boleh ngerekrut. Tapi kalau lagi drop, sebaiknya kita istirahat dulu. Cukup saya Bapak Ibu ya. Integrity, achievement driven, money motivation juga seperti itu. Oleh karena itu, pertanyaan saya adalah, kalau ini kita, gitu ya, kalau ini adalah agent kita, mau ngerekrut agent lainnya. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, gitu, agent kita perlu memantaskan diri dulu nggak Bapak Ibu? Perlu banget. Di sini agent kita harusnya punya karakter yang bagus, energi bagus, integriti bagus, achievement bagus, money motivation bagus, dan ini nanti akan berurut. Karena kita ngerekrut orang bagus pasti akan ngerekrut orang bagus lainnya. Kalaupun orang bagusnya masih belum bagus di sini, mau nggak mau kita harus bangun karakternya, harus bangun high energinya, harus bangun integritinya, achievement driven-nya, dan money motivation-nya. Oleh karena itu, Pak Iwan, saya berikan solusi nanti sesi development-nya kita bicara bukan cuma skill, bicara bukan cuma knowledge, tapi bicara tentang habit dan attitude. Di mana habit attitude akan ngebangun ciam ini, Pak. Untuk ngebangun orang sehingga punya ciam yang lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi. Cukup jelas ya? Di materi development kita akan bahas bahwa bagaimana kita memiliki training-training, lebih memiliki ya apa namanya proses-proses development yang akhirnya ngebangun ciam ini. Terjawab, Pak? Skill, knowledge, habit, attitude. Yes. Kas kalau biasa disebut ya. Tapi kan selama ini yang biasa diajarin skillnya, cara ngejual, cara bicara gitu ya, tentang cara di sini, knowledge gitu ya, tentang apa di sini. Tapi lupa ngajarin gitu ya budayanya di sini, habit and attitude itu lupa diajarin. Dan agent akhirnya nggak berkembang di sini. Dan agent kalau nggak berkembang di sini nggak akan menang bisa ngerekrut. Sampai sini cukup jelas, Bapak Ibu. Sip. Apa Pak itu Pak? Skill, knowledge. Itu untuk siapa Pak? Untuk agent kita Bu, yang kita mau develop. Jadi agent kita develop bukan cuma skillnya, bukan cuma kemampuannya, bukan cuma knowledge, pengetahuannya, tapi habit, kebiasaannya, dan sikapnya atau attitude. Itu habit itu loh ya Pak, Yes Bu. yang susah. Betul. Sudah ke kantor tuh susah. Betul. Habitnya. Betul. Berarti dari awal kita salah rekrut karena karakternya aja udah nggak bagus. Jadi itu untuk agent ya. Yes Bu. Agent sama Pak Iwan tadi bilang Bu, kitanya juga Bu seharusnya Bu. Pak Iwan ngomong gitu, bagaimana dengan kitanya, mau nggak mau Bu gitu ya. Kalau kita nggak punya ciam, kita nggak akan pernah dapetin agent yang punya ciam juga. Makanya kita jaga standarnya kita nih Bapak Ibu, mau nggak mau ya, sifatnya mutlak. Karakternya kita harus bagus, energinya bagus, integritinya bagus, achievement drive-nya Mereka bagus. nggak mau ke kantor, mereka bilang. Yes. Karena kita nggak lakukan seleksi di awal Bu. Berarti itu attitude dong. Yes, attitude. Kalau attitude maksudnya kan ada karakter ya Bu. Karakternya nggak bagus Bu. Nah, itu terus gimana kalau kayak gitu? Yes, satu, kita udah kemungkinan besar salah rekrut, artinya kita tidak melakukan seleksi di awal gitu ya. Agent seperti ini diapain? Agent seperti ini kita coba untuk develop Bu, yang tadi saya bilang gitu ya. Developnya nggak cuma skill, nggak cuma knowledge, tapi habit and attitude-nya gitu ya. Nggak mau nih di develop, ya udah Bu. Yang kita bisa coba untuk bantu adalah mereka yang masih mau kita develop kan Bu gitu. Tapi kalau udah nggak mau sama sekali ya udah next Bu. Cari yang baru, tapi kata kuncinya adalah ketika kita mendapatkan yang baru atau mencari yang baru, pastikan agent-agent itu masuk ini ciamnya. Sampai sini cukup jelas ya? Yes, Bapak Ibu, ini pembahasan saya masih di sini aja dulu nih Bapak Ibu, tentang ciamnya dulu. Karena ciam ini seolah-olah mudah untuk kita tuliskan, tapi prakteknya pasti akan sulit. Sangat ya. Yes, pasti akan sulit Bapak Ibu. Contoh ya, Bapak Ibu nanti agent-agent kita ketika kita minta tulis 100 nama gitu ya. Saya nggak punya 100 nama dari awal aja. Dari awal aja bilang udah nggak punya 100 nama padahal belum ditulis kan. Tapi nggak mau kalau kita udah mau mulai ngerapihin list kita, ada agent kita bilang bahwa kalau mereka pada akhirnya punya 100 nama dan 100 namanya masuk ke MAECH untuk nasabah dan masuk ke CHIAM untuk calon agent, udah dipastiin lu akan dapetin nasabah yang bagus, udah dipastiin lu akan dapat ke agent yang bagus. Sudah sih Bapak Ibu ya, setidak-tidaknya kita meminimalisir kesalahan kita. Pak, saya boleh nanya? Silakan. Saya juga mau nanya Ibu dulu. Boleh silakan. Gini Pak,
Kalau untuk agent baru, apakah ada kewajiban dia untuk merekrut, Pak? Oke. Oh, Pak. Nyetrum. Eh, Wow. Udah lanjut Pak, lanjut Yes. Bu. Apa punya kewajiban untuk merekrut? Iya. Kalau ini sih pikiran saya ya Pak ya. Silakan, Bu. Ini saya selalu tidak mewajibkan mereka untuk rekrut. Oke. Kenapa? Karena menurut saya ya udah mereka fokus jualannya aja dulu sampai mereka bisa merasakan hasilnya, baru setelah itu mereka rekrut. Oke. Karena kalau menurut pikiran saya ini ya Pak ya, kalau misalnya mereka disibukkan dengan rekrut juga takutnya terbelah. Oke. Harus jualan juga, harus rekrut juga gitu. Sementara dia belum bisa ngerasain nih uangnya di sini Ya, gitu. ya. Gimana dia bisa ngomong ke orang yang diajaknya, nanti kalau misalnya si orang yang diajaknya bilang, "Lu emang udah bisa dapat apa dari situ?" Ya. Gitu loh, Pak. Good. Iya, itu gimana menurut Bapak, Pak? Oke. Ini kalau menurut saya seperti itu ya, Pak ya, tapi It's okay, mungkin Bu. salah gitu. Oh, yang salah adalah yang di penjara. Pak. Enggak dong, enggak ada yang salah. Sebenarnya pertanyaan saya cukup relate, nggak apa-apa mungkin Bapak bisa jawab secara bersamaan. Silakan. Ketika tadi Bu Erna bilang apakah agent baru Nyambung, ya? diwajibkan untuk merekrut, yang kedua sebenarnya masih nyambung sama di sini. Iya. Apa indikator ketika misalnya tadi Bapak agent itu harus memantaskan diri supaya dia bisa dapat rekrutan yang bagus kan? Iya. Nah indikatornya apa ketika dia sudah mencapai apa baru oke lu boleh baru ngerekrut. Sebenarnya relate sama pertanyaan Bu Erna. Iya. Agent baru apakah diperbolehkan untuk merekrut? Pertanyaan saya indikatornya apa kalau dia sudah boleh untuk merekrut? Oke. Nah, Oke. Kalau kita bilang boleh atau tidak, maka harus ada indikatornya, betul dong? Iya. Betul ya, teman-teman. Betul. Kapan anak kita udah boleh nyuap dirinya sendiri? Makan sendiri, nyuapin dirinya sendiri. Setelah dia Sudah bisa mampu. duduk. Setelah dia mampu Iya. ya, gitu ya. Setelah Iya. dia bisa duduk, Duduk, gitu ya. iya. Kapan anak kita udah boleh bisa mandi? Mandi sendiri. Setelah dia bisa Mandi sendiri. Jalan. jalan. Ke kamar mandi ya, Iya. sama pegang sabun ya. Dan ngerti gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Pertanyaan adalah kapan agent kita udah bisa jualan? Kalau dia tahu skillnya. Betul, knowledge. betul. Pastinya pertanyaannya sama, kapan agent kita udah bisa ngerekrut? Kalau udah bisa atau sudah tahu bagaimana cara merekrut, betul nggak sih? Betul. Betul ya? Betul. Pertanyaan adalah kapan kita mengajarkan agent kita menjual? Iya. menjual Ya, untuk cara jualan, kapan kita ngasih tahu? di awal kan? Di awal. Iya. Kapan kita ajarin agent kita ngerekrut? Cara ngerekrut? Awal. Gak pernah. Iya. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan tentang kita boleh atau tidak boleh nih di awal atau tidak, kapan kita mengajarkannya kan? Kalau Bapak Ibu sudah ngajarin di awal, ya jualan udah diajarin di awal. Iya. Artinya dia udah punya kemampuan jualan nggak? Betul, udah. Udah mampu dong? Iya. Kalau dia mampu dia boleh nggak jualan? Boleh. Boleh dong? Boleh. Betul ya? Iya. Pertanyaan adalah kapan kita ajarin rekrut? Kalau dia sudah punya, palingnya sudah bisa merasakan komisinya, Pak. Kenapa, Bu? Karena nanti ya itu yang seperti saya bilang, nanti kalau misalnya yang direkrutnya nanya, emang lu udah bisa apa? Udah dapat apa dari situ? Oke. Kalau misalnya dia sendiri belum punya penghasilan yang cukup, Oke. nanti orang yang diajak juga ragu-ragu, Pak. Oke, good. Ada insight yang bagus teman-teman ya. Kalau orang akhirnya belum mendapatkan komisi atau belum mendapatkan sesuatu, boleh nggak dia akhirnya menawarkan itu? Menawarkan Gimana Pak? Contoh gitu ya, dia belum dapat komisi nih. Iya. Oke. Terus dia boleh nggak cerita bahwa bisnis ini bagus? Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Kalau dia belum punya polis, boleh nggak dia menceritakan bahwa polis itu bagus? Boleh. Boleh. Artinya bukan tentang dia punya atau tidak punya dong. Dia belum Iya. tentu punya. Betul dong, artinya dia mampu atau tidak mampu, betul? Betul. Contoh ya Bapak Ibu ya, kalau saya jualan asuransi padahal saya belum punya polis asuransi, saya boleh jualan nggak? Boleh. Boleh dong? Boleh. Boleh dong? Boleh. Orang nanya nggak, misalkan gitu ya. Contoh ya, saya mau jual asuransi sama Bu Erna nih, gitu ya. Bu Erna, saya punya AWP nih. Bu Erna nanya balik kak, saya udah punya AWP atau belum? Iya, kadang-kadang ditanya, Pak. Oke. Tapi boleh nggak kalau saya bilang gitu ya, saya masih belum punya AWP sih memang. Iya. Tapi iya. saya tahu AWP itu bagus. Tapi paling enggak kan jadinya nilainya jadi kurang, Pak. Ah, lu gimana sih? Betul, tapi kalau setiap agent yang mau jualan, ya ada jual AWP, ada jual MOC, dia udah punya AWP, terus dia mau jualan MOC, dia harus punya MOC juga.
Enggak, belum. Enggak. Enggak harus. Tuh, dia udah jual, dia udah punya AWP, udah punya MOC nih, udah bisa jualan MOC dan AWP nih. Terus dia mau jual apa namanya ATP. 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 Dia harus punya ATP juga? Enggak. Enggak. Enggak dong Bu. Konsep ini harus kita coba untuk lurusin nih. Betul nggak sih? Punya lebih bagus. tapi- Punya lebih bagus, Iya, betul. iya. Konsepnya adalah sebenarnya kan kalau ibu tadi bilang meminimalisir pertanyaan sehingga orang akan nanya gitu, lu mau ngerekrut gua emang lu udah dapetin apa dari Aksa Financial Indonesia, betul kan? Betul. Lu mau ngerekrut apa gua gitu, lu emang udah dapetin apa dari bisnis asuransi jiwa, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Itu pertanyaan saya adalah ditanyakan sama setiap agent yang dia rekrut nggak? Kayaknya enggak. Enggak. Ada kemungkinan tapi nggak setiap orang akan bertanya hal yang sama biasanya Bu. Betul. Betul, kenapa? Karena kalau dia pintar sekali mengelola dirinya dengan baik, Bapak Ibu gitu ya, dengan performnya, dengan groomingnya, dengan cara komunikasinya dan lain-lain, orang pasti nggak akan terlalu mau kepo. Emang lu udah dapat apa? Betul dong Bu? Iya. Karena dia sendiri udah mengelola dengan baik nih Bu, gitu ya. Seorang perencana keuangan ketika dia punya penampilan yang baik, gitu ya, punya penjelasan yang baik, punya pengetahuan yang baik, pasti nggak akan ditanya balik sama calon nasabahnya, emang lu udah punya AWP atau belum? Biasanya nggak Bu. Gitu ya. Tetapi Bu, gitu contoh ya Bu, penampilan saya kucel, cara ngejelasin saya masih AE gitu ya, ngomong saya masih berbelit-belit. Terus saya nawarin bisnis sama Pak Rino. Kira-kira Pak Rino ada kemungkinan nanya nggak? Emang lu udah dapat apa dari asuransi jiwa? Enggak mau ditanya juga udah tahu. Udah nebak-nebak lah ya. Nebak-nebak. Dia kayaknya belum sukses. Itu udah kayak begitu Bu sebenarnya Bu. Yang paling penting adalah Bu tentang bukan dia sudah punya atau belum punya Bu, tapi sudah siap atau sudah belum siap Bu. Itu nih Bu gitu ya. Jawab pertanyaan saya. Jawab dong Pak gitu ya. Kalau orang pada akhirnya nunggu punya dulu Pak Bu gitu ya, pada akhirnya nggak ada orang yang mau beramal. Iya, betul sih. Gitu dong. Tapi kalau dia siap dulu gitu ya, mau dulu Bu gitu ya, dia pasti udah mau Bu gitu. Sebaiknya jangan kita yang menentukan kapan dia merekrut, kapan dia menjual. Tapi sebaiknya adalah Dia. yang menentukan. Pak gitu ya. Kalau di bisnis asuransi jiwa ada dua. Saya ngomong sama Bu Erna ya, ada dua income. Income dari sisi penjualan, dapat komisi bonus dan lain-lain, dan income dari sisi bisnis Bu, gitu ya. Dari sisi operating, dari sisi agent get agent gitu ya, ador dan lain-lain. Kira-kira Ibu sekarang maunya dapatnya satu atau mau dapat dua-duanya? Dua. Tetapi Bu, mohon maaf ya Bu, kalau Ibu dapat dua-duanya, mau dapat dua-duanya Bu, proses belajarnya juga harus dua-duanya. Aktivitasnya juga harus dua-duanya nih Bu. Karena kalau cuma satu Bu, aktivitasnya cuma satu, belajar cuma satu. Ibu mau milih yang mana Bu? Tetap mau ngomong yang satu atau mau pilih dua-duanya Bu? Dua. Oke, udah terjawab dong. Berarti dia yang mau dan dia yang siap, betul nggak sih Bapak Ibu? Kalau dia pada akhirnya mau berbisnis langsung Bapak Ibu, ya artinya dia mau menjual dan merekrut, ya kita berikan penjelasan dong. Kalau Berikan om ulapan Bu. kalau om doang, Salah di awal Bu. Sekali lagi Bu. orang kan pertamanya iya om do tapi It's okay. Kalau bicara tentang sekarang ini kan people business ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Ada nggak Bapak Ibu dari 10 orang yang ternyata duanya Om Do, ada nggak? Ada. Banyak. Ada, jumlahnya berarti nggak dua dong kalau banyak dong, 8 ya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita tanya kayak begitu, ada nggak akhirnya orang yang terarahkan untuk tahu, oh ternyata di bisnis asuransi jiwa, kalau gua mau dua-duanya, berarti gua harus aktivitasnya double nih. Kalau gua mau dua-duanya, berarti gua belajarnya double. Ada nggak orang yang akhir tahu kayak gitu Bu? Ada, Iya. dibandingkan dengan kita nggak ngasih tahu sama sekali, tiba-tiba kita udah ajarin ngerekrut, padahal dia nggak mau ngerekrut, betul ya Bu? Iya. Coba jawab Bu Era, Iya. Pak Dina cukup jawab. Jadi ibaratnya memang harus dari dia sendiri yang menentukan kapan dia mau ngerekrut, Betul. gitu kan? Betul, betul. Jangan kita yang menentukan ya Pak. Gitu ya. Kalau kita menentukan takutnya, ini saya paling takut dengan istilah bahwa saya nahan-nahan rezeki orang. Iya. Saya paling takut kayak begitu ya Bu ya. Padahal rezekinya dia bisa jadi ya Bapak Ibu. Saya mau cek ya Bapak Ibu. Ada nggak orang yang jualannya nggak bagus tapi rekrutnya bagus dan dia dapat duitnya dari rekrutan Ada. Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ada. Di tempat saya yang lama tuh kayak begitu Pak. Ada orang yang jualannya nggak bagus Pak. Ya ada sih paling satu case doang Pak ada. Tapi dia nggak bagus. Tapi dia jago banget ngumpulin orang. Artinya rezekinya dari mana? Dari rekrut gitu ya. Ada nggak tapi orang yang mungkin gitu ya jagonya di jualan nih, rekrutnya nggak bagus, ada nggak? Ada. Berarti rezekinya mana? Di jualan. Tapi ada nggak yang bisa dua-duanya? Ada. Juga. Makanya saya bilang Bapak Ibu ya, alih-alih kita coba untuk jualan nanti ya, rekrut nanti ketika dia udah bagus jualannya Bu gitu ya. Kalau dia ternyata Bu gitu ya baru bisa jualannya lama Iya. dan dia akhirnya merasa bosan, kok saya nggak ada polis ya dari jualannya saya ya gitu ya, artinya nggak ada duit dari saya. Padahal setidak-tidaknya Bapak Ibu punya solusi yang kedua nih. Kalau lu nggak dapat komisi, lu bisa dapat operating atau agent get agent gitu ya. Kenapa kita nggak coba untuk sampaikan di awal gitu?
Itu aja sih Bu Pak. Gitu ya. Iya. Terjawab ya Pak Bu ya. Terjawab. So di programnya kita nanti Bapak Ibu mau nggak mau sekali lagi tanya kepada agent. Teman-teman agent baru gitu ya, ada 2 income dari bisnis asuransi jiwa. Income dari jualan, dapat komisi dan bonus dan lain-lain. Nilainya juga cukup besar juga gitu ya. Dan income dari sisi bisnis gitu ya, dari agent get agent, dari operating dan lain-lainnya, nilainya juga sama-sama besar nih Bapak Ibu ya. Pertanyaan Ibu mau pilih 1 atau 2? Oh gitu ya Pak pertanyaannya ya. Yes Pak gitu ya. Kalau dia bilang pilih satu gitu ya. Mau pilih yang mana? Kan kita nggak bisa tebak-tebakan gitu ya. Mau pilih yang dari income jualannya aja atau mau pilih income dari rekrutnya aja gitu. Saya mau pilih dari jualan ya kita fokuskan untuk jualan, oke gitu ya. Tapi kalau dia bilang mau rekrut, kita boleh nggak kita fokusin ke rekrut? Boleh. Teman-teman sekarang untuk jaga validasi kan bisa dari 1 NRA juga ya? Iya bisa. Nggak cuma dari 1 case ya? Boleh nggak teman-teman? Seperti Boleh. itu? Boleh, teman-teman nggak ada salahnya. Iya sih. Oh jadi tetap harus kita tanyakan ke dia Yes. apakah dia mau income-nya dari jualan Yes. atau dari bisnis atau mau keduanya. Atau mau keduanya? Oh iya benar juga sih. Kalau mau kedua-duanya, Ya resiko harus keduanya belajar. boleh nggak kita langsung cek komitmennya gitu ya? Boleh. Bapak Ibu, mohon maaf kalau mau dapat income dua-duanya berarti belajarnya harus double. Activity-nya harus double ya Bapak Ibu, siap nggak untuk itu? Kalau siap yuk saya ajarkan. Kemudian Bapak Ibu ya. Sampai sini terjawab Pak Rino, Bu Era terjawab ya? Terjawab Bapak. Yes, dan makasih. ini yang memang harus kita lakukan sih teman-teman gitu ya. Jadi kita punya pola atau pattern yang kita nggak sembarang ngasih training gitu ya. Orang yang mau trainingnya jualan ya jualan aja nanti kita berikan, jangan dicampurin dengan rekrut Bapak Ibu gitu ya. Iya, Karena juga kalau kita sih. masukin rekrut kasihan nanti dia gitu ya, nggak siap gitu ya. Orang yang mau rekrut gitu ya nggak mau jualan ya kita kasih yang rekrut gitu ya. Jualan ntar dulu Bapak Ibu. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Yang dua-duanya apalagi Bapak Ibu kita kasih dua-dua. Mas ini nanti ajarin ini ya di Tasik ya. Iya. Saya baru dapet insight itu soalnya. Yes, Iya, yes, Pak. yes. Ya emang Bapak Ibu harusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan di kita ya karena Iya jangan dari kita bener sih bener. selama ini kita yang salah ya Bu gitu ya. Iya, Termasuk Pak. saya juga gitu ya. Agent sebaiknya dulu juga saya ngajarin kayak gitu gitu ya. Bapak Ibu jangan direkrut dulu ya sebelum Bapak Ibu belum dapat income gitu. Karena apa yang mau Bapak Ibu jelasin gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak income aja nggak ada. Dulu juga prinsip kayak gitu. Gitu ya. Tetapi sekarang Bapak Ibu konsep saya juga ada sedikit berbeda Bapak Ibu. Saya nggak mau nahan rezeki orang. Tadi yang tadi Ibu bilang ya. Kalau saya harus punya polis, kemungkinan besar gitu ya, saya harus punya polis dulu baru bisa jualan semua produk ini gitu ya. Atau yang kedua, penampilan saya nggak cukup baik, cara mengucapkan saya nggak cukup baik sehingga orang kayak jadinya ragu-ragu nih gitu ya. Lu jualin gua polis A, lu udah punya polis A atau belum nih? Kemungkinan besar kayak itu sih Bu. Tapi kalau kita bisa ngelola dengan baik seharusnya nggak ditanya-tanya. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, serta bagikan video ini. Terima kasih.